السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح أو المحقق رحمه الله تعالى وهو الشيخ ياسين رحمه الله تعالى في المقدمة: الرسول في اللغة هو من بعث برسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. وجمعه رسل بسكون السين رسل، ورسل بضمها. الرسول في اللغة menurut bahasa. Jadi belum kita bicara istilah, bicara bahasa dulu. Dalam bahasa Arab, Rasul dari kata arsala yursilu irsalan, maknanya seorang yang diutus. Bu'itha birisalatin, diutus mengantarkan risalah. Risalah bisa bermakna surat, risalah bisa bermakna ucapan-ucapan, risalah bisa bermakna misi-misi tertentu yang harus disampaikan. Yuqal, dikatakan dalam bahasa Arab, arsalahu bikadza, dia diutus dengan ini. Kalau talaba ilaihi ta'diyatahu wa tablighahu, kalau orang itu disuruh untuk menyampaikannya, untuk menunaikannya. Ta'diyah menunaikan, tablighahu menyampaikan. Kalau seorang disuruh disampaikan pada si fulan, itu dalam bahasa Arab arsalahu bikadza, arsalahu bimindilin, maknanya tolong antarkan mindil ini ke si fulan. Arsalahu bimindil. Arsalahu birisalatin, berarti diutus untuk menyampaikan risalah. Hadhihi lughatan. Wa fi lisan syara', tetapi dalam istilah syariat, ar-rasul adalah insanun dzakarun hurrun. Ingat, yang namanya definisi harus jami' mani', lengkap, mencakup semua anggotanya yang disebut rasul, dan mengeluarkan yang bukan anggotanya, yang mengeluarkan apa-apa yang bukan anggotanya. Oleh karena itu, biasa para ulama kalau menerangkan sebuah definisi pasti akan berkata kharaja minhu, kharaja minhu, kharaja minhu. Apa maknanya? Ini tidak termasuk, ini tidak termasuk. Dikatakan insanun, kharaja minhu hayawan, wa madza? Hayawan terlalu jauh. Yang dekat dengan manusia, jin, tidak masuk. Enggak ada rasul dari kalangan jin. Baik, berarti insanun kharaja minhu al-jin wal hayawan wa ghairu. Dzakarun kharaja minhu, na'am, an-nisa, al-mar'ah. Enggak ada rasul perempuan. Yang ketiga, hurrun, mesti dari orang merdeka. Kharaja minhu abdun, kharaja minhu abd. Tidak mungkin ada seorang budak
diutus sebagai rasul. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya dengan syariat. Kharaja minhu al-ulama. Ulama itu mereka manusia laki-laki merdeka menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah enggak? Ulama. Masa enggak? Menyampaikan ilmu enggak? Menyampaikan ilmu. Tapi hal yuha, apakah dapat wahyu? Ulama tidak dapat wahyu. Fakharaja minhu, maka itu bukan nabi. Idzan ar-rasul huwa man uhiya ilaihi bisyar'in. Huwa insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi, yang diberi wahyu. Wa umira bitablighihi, dan yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Ada diperintahkan untuk menyampaikan, yaitu seluruh kaum muslimin. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Berarti kaum muslimin diperintah untuk tabligh, untuk menyampaikan. Naam. Berarti rasul? Bukan. Limadha? Lam yuha, tidak mendapatkan wahyu. Fa in uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit-tablighi fa huwa nabi. Kalau dia mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, maka dia nabi. Kalau diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu rasul. Ini barakallahu fikum, kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini. Walaupun nanti ada kritikan sedikit, sesungguhnya bukan kritikan, meluruskan sedikit. Karena akan terkesan dan terpahami bahwa rasul menyampaikan dan nabi tidak menyampaikan. Iya kan? Apa ada satu orang manusia punya ilmu terus tidak disuruh untuk menyampaikan? Tidak ada. Semuanya disuruh untuk menyampaikan. Maka yang lebih tepat adalah bahwa nabi ini mendapatkan wahyu, tetapi dia tidak membawa syariat yang baru, mengikuti syariat nabi sebelumnya. Sedangkan rasul yang diutus membawa syariat baru. Baik. Fa kullu rasulin nabiyyun wal 'aks. Seluruh rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Bagaimana diagramnya? Masih ingat kalian sudah mempelajari berapa diagram? 4 diagram. Yang pertama, yang terpisah sama sekali. Yang kedua, yang bersatu sama sekali. Yang ketiga, lingkaran di dalam lingkaran. Yang keempat, lingkaran beririsan. Apa disebut yang pertama? Apa? At-tabayun, terpisah, sama sekali enggak berkait. Yang kedua, mutabaqah. Yang kedua, persis sama. Rasul dengan rasul sama. Dan apa yang ketiga? Apa ketiga? Umumun wa khususun mutlak, dan yang terakhir umumun wa khususun min wajhin. Umumun wa khususun mutlak inilah hubungan antara rasul dengan nabi. Ini lingkaran besar nabi. Lingkaran kecil ini rasul. Apa keterkaitan antara rasul dengan nabi? Kamu jawab, umumun wa khususun mutlak. Umumun wa khususun mutlak. Kalau rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul.
Ini nabi, 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 nabi. Yang di dalam Rasul juga nabi, 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 nabi. Karena nabi itu yang mendapatkan wahyu. Semua yang mendapatkan wahyu nabi. Tetapi yang disuruh untuk tabligh adalah Rasul. Tabligh, menyampaikan risalah baru, menyampaikan risalah baru. Sedangkan nabi hanya mendapatkan wahyu. Apakah menyampaikan atau tidak menyampaikan risalah baru, dia disebut nabi. Baik, idzan an-nabi belum tentu rasul. Bisa di sini. Bisa di sini. Tetapi rasul pasti nabi, pasti di dalam risalah atau di dalam orang yang mendapatkan wahyu. Enggak mungkin ada rasul tanpa menerima wahyu. Idzan fa kullu rasulin nabi wala aksa, tetapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, tidak mesti setiap nabi rasul, belum tentu. Wa qad yakunu nabiyyan ghairu rasul. Kadang-kadang dia nabi tapi bukan rasul. Ada pembahasannya, i'taradha di footnote nomor 1 di halaman 66. Ala hadzal qaul bihaits la yustarat fir rasul dzalika faqad ya'ti bi syar'in jadid wa qad ya'mal bi syara' man qablahu ila akhirih. Sehingga namanya rasul adalah yang mendapatkan wahyu dan kemudian diwahyukan dengannya dengan syariat. Kata beliau, ada yang membantah tidak mesti membawa syariat baru, bisa jadi mengikuti syariat yang lama. Nah, kita lanjutkan. Wal huda fil lughah al-bayan wad-dilalah. Al-huda wal bayan wad-dilalah. Ada tersisa tadi. Wal muradu bir rasul al-mudhaf ila dhamir rabb huna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan nabi yang disandarkan kepada ar-rabb di dalam ayat tersebut atau ayat yang sudah dibahas sebelumnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal huda fil lughah. Sekarang huda secara bahasa maknanya al-bayan, penjelasan. Ad-dilalah, penunjukan. Nih, kesini, kemudian kesini. Itu dilalah. Makanya dalil maknanya adalah guide. Apa guide? Petunjuk jalan. Kalau engkau datang di satu pulau tertentu, engkau akan cari guide. Ini guide. Tulisannya guide. Apa itu? Penunjuk jalan. Dalam bahasa Arab disebut dalil. Wa inna dalil hadha rajul. Daliluka. Itu dalilmu yang mengantarkan kemana kamu mau. Baik. Fil lughah itu secara bahasa. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Thamud fahadainahum. Thamud fahadainahum, kami beri hidayah mereka. Berarti kaum Thamud kafir atau muslimin? Allah sudah kasih hidayah mereka. Hadainahum, kami beri petunjuk mereka. Berarti Thamud muslimin, gitu ya? Kenapa enggak? Kenapa geleng-geleng kepala? Karena makna hadainahum lughatan. Makna hadainahum
adalah kami beri petunjuk mereka, kami arahkan mereka, kami terangkan ini loh kebenaran. Tetapi fastahabbul ama, mereka lebih senang buta daripada bisa melihat. Mereka lebih memilih, lebih cinta kepada ama, kebutaan, alal huda, daripada bimbingan. Maka barakallahu fikum, perhatikan setiap kalimat di dalam Al-Quran wa Sunnah mesti ada lughatan dan ada istilahan. Setiap istilah atau setiap lafaz-lafaz di dalam syariat ada makna lughah, makna bahasa, dan ada makna istilah, dan itu yang seringkali terjadi kesalahpahaman. Seperti kata sholat, tegakkanlah sholat. Ada orang yang melihatnya ke kamus bahasa, sholat maknanya doa. Khalas, saya berdoa, setiap saat saya berdoa. Ngapain ruku dan sujud? Itu nyembah tembok. Saya enggak sujud, saya enggak ruku, saya cukup berdoa. Itu sholat saya. Dengan alasan maknanya sholat adalah doa. Di mana orang ini sesatnya? Sesatnya tidak bisa membedakan antara lughatan wastilahan. Secara bahasa memang salat adalah doa, tetapi secara istilah syar'i, salat adalah satu ibadah yang berisi berdiri, ruku dan sujud dan zikir-zikir yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau enggak begitu bukan salat namanya. Itu istilah. Demikian pula kalimat huda. Mereka tiba-tiba berpemahaman salah bahwa kaum Samud ternyata dapat petunjuk, dapat hidayah mereka. Mereka itu lurus. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa dalilmu? Kaum Samud diazab oleh Allah. Fa amma Samudu fa uhliku bit taghiyah. Adapun Samud kami binasakan dengan taghiyah. Dengan suara yang melengking keras, memekakkan telinga-telinga mereka, memutus jantung-jantung mereka. Fasbahu fi darihim jathimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Kok dikatakan lurus? Iya, karena saya baca dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa amma Samudu fahadainahum. Adapun Samud kami beri hidayah mereka. Hah? Dapat hidayah kan? Ini juga sama. Kesesatannya karena tidak bisa membedakan antara istilahan wa lughatan. Tidak bisa membedakan antara bahasa dan istilah. Secara bahasa, makna hidayah adalah menerangkan. Allah terangkan petunjuk, Allah ajarkan petunjuk, tapi mereka enggak mau. Mereka lebih memilih kesesatan. Itu makna ayat ini. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Tsamud, kami beri petunjuk mereka, tapi mereka lebih suka buta daripada petunjuk. Maka di sini jangan diterjemahkan dengan istilahan kalau mereka dapat hidayah, bukan. Maknanya kami ajarkan petunjuk pada mereka, tapi mereka enggak mau. Kami ajarkan melalui nabinya dan rasulnya. Barakallahu fikum. Fa innal ma'na bayyana lahum. Maka di dalam ayat ini makna hadaina adalah bayyana, kami jelaskan. Baik, kapan kita boleh menerjemahkannya secara bahasa dan kapan kita boleh memahaminya secara istilah? Dengan qarina. Dengan qarina. Sini qarinanya sangat jelas. Wa amma Tsamudu fahadainahum. Adapun Tsamud kami beri petunjuk mereka. Kalau masih titik di sini mungkin kita ragu, lughatan atau istilahan. Tetapi ada kalimat fastahabbul ama, tapi mereka lebih suka kesesatan daripada petunjuk. Oh, berarti bukan maknanya diberi hidayah, tapi diajarkan hidayah. Maknanya bayyana lahum, kami jelaskan pada mereka hidayah,
fastahabbul ama, tapi mereka lebih suka untuk enggak ngerti, lebih suka kebutaan daripada pemahaman. Wa kama fi qawlihi, dan juga seperti contoh kedua, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabil, kami berikan petunjuk pada mereka. Imma mereka menjadi orang yang bersyukur, atau mereka menjadi orang yang kufur. Lugatan atau istilahan. Kalimat hadainahu sabila, lugatan atau istilahan? Lugatan. Mengapa? Karena ada kufur. Masa Allah memberikan hidayah ke arah kekafiran? Enggak mungkin. Hidayah itu ke arah yang lurus. Berarti apa makna hadaina di sini? Bayanna. Bayanna, kami jelaskan. Inna hadainahu sabila, kami menjelaskan ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Kami menerangkan pada kalian agar kalian paham, ini jalan yang menuju surga, ini jalan menuju neraka, ini jalan menuju syukur, ini jalan menuju kufur. Diterangkan, bukan disuruh. Kalau disuruh, tidak mungkin Allah menyuruh kepada kekafiran, tapi menerangkan, hati-hati, ini jalan kekafiran, ini jalan yang lurus, ikutilah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami jelaskan jalan-jalan ini kepada kalian. Apakah menjadikan kalian syukur atau menjadikan kalian kufur? Apakah jalan yang membawa kalian bersyukur atau jalan yang membawa kalian kufur? Baik, bisa dipaham? Baik. Itu berarti huda secara bahasa maknanya menjelaskan. Wal huda bihadzal ma'na 'ammun li jami'in nas. Huda dengan makna yang seperti ini sifatnya umum. Seluruh manusia diberi hidayah dalam bentuk penjelasan. Seluruh manusia diberi hidayah dengan makna penjelasan. Walihada yusafu bihil Qur'an. Oleh karena itu Al-Quran disifati dengan huda. Kama fi qawlihi ta'ala, inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lurus. Kalau ada orang kafir baca Quran, maka Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada orang yang membacanya tadi kepada jalan yang lurus. Apakah orang kafir tadi membaca langsung jadi Islam? Tidak. Bahkan ada yang membacanya tetapi mencari ayat-ayat yang bisa diselewengkan, yang bisa diputarbalikkan. Berarti makna huda pada Quran, Al-Quran adalah huda. Al-Quran ini penjelasan, Al-Quran ini bayan. Huda bermakna bayan, menjelaskan kebenaran. Adapun orang-orangnya tergantung, kalau Allah beri hidayah masuk Islam, kalau tidak diberi hidayah tetap saja walaupun baca Quran tetap kafir. Tapi Quran menjelaskan kebenaran, Al-Quran menjelaskan kebenaran. Wa yusafu bihi Rasul, juga Rasulullah disifati dengan huda. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila siratul mustaqim. Apakah maknanya Nabi memberikan hidayah pada orang sehingga dapat hidayah? Bukan. Bukan itu maknanya. Maknanya Rasulullah SAW engkau benar-benar menerangkan
benar-benar menjelaskan ke jalan yang lurus. Adapun siapa yang masuk Islam, siapa yang tidak, siapa yang diberi petunjuk, siapa yang tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka huda secara lughatan Rasulullah SAW benar-benar menerangkan, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau sungguh-sungguh menjelaskan kepada jalan yang lurus. Tetapi untuk mana istilahi seorang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan petunjuk, itu beda lagi. Baik, Nabi tidak bisa menentukan pamannya sendiri masuk Islam. Alhasil, kesimpulannya bahwasanya makna huda secara bahasa adalah al-bayan. Makna huda secara lughatan adalah al-bayan, penjelasan. Wallahu taala alam bissawab.